Sinematografi di Anak Kunti patut diapresiasi. Kerja kamera oke karena ada motivasi pergerakannya yang bisa dimengerti. Bahkan film ini juga sudah menjauhi penyakit film horor yang meradang, yaitu cahaya gelap menghitam. Anak Kunti, Meski Malam, Sopo iki sing azan? Salam sinema sahabat sinemalogi. Anak Kunti adalah film horor yang disutradarai Bambang Drias. Film ini dibintangi Giselma Firmansyah, Wafi Zihan, Abun Sungkar, Nita Gunawan, Iwake, Rendra Bagus, Yayang Cenur, Ruth Marini, Priti Moti, Kukuh Prasetyo, dan lain-lain. Film ini bercerita tentang Sarah yang diperankan Giselma Firmansyah, santriwati yang mengalami mimpi buruk tentang kuntilanak. Sesuai petunjuk pengasuh pesantren, Pak Kiai dan Nyai Fatima, Sarah pergi ke kampung Wonoenggal, tempat dia dijemput pasangan pengasuh pesantren tersebut sewaktu kecil. Di sana ia bertemu sahabat di pesantren, Aziza yang diperankan Wafi Zihan, yang juga lahir di sana. Nasib juga mempertemukan Sarah dengan Majid yang diperankan Abun Sungkar, dokter muda yang sedang praktek di Wonoenggal. Sarah menemukan bahwa desa itu tenggelam dalam kegelapan spiritual di bawah kendali Mbok Darmi yang diperankan Yayang Cenur dan teror kuntilanak yang mencekam. Sarah harus menghadapi ancaman supranatural dan kejahatan manusia, mengungkap kebenaran yang mengerikan dan menghadapi pertarungan mematikan untuk mencari jawaban tentang asal-usulnya dan membantu desa dari kutukan yang menghantui mereka. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Sebenarnya film ini memiliki premis yang berpotensi. Seorang gadis pondokan yang berkesempatan untuk mencari tahu asal-usul orang tuanya yang ternyata telah meninggal dan gentayangan menjadi kuntilanak untuk menuntut balas. Tapi apakah premis ini akhirnya bisa dijabarkan dan dieksekusi menjadi sebuah cerita yang cukup proper untuk bisa dinikmati sebagai sajian film horor? No. Secara penceritaan, film ini nggak berhasil memberikan runut kisah yang memikat untuk ditonton dari awal hingga akhir film. Film diawali dengan pembantaian sadis yang diniatkan sebagai pondasi cerita. Namun sayang, pondasi yang dibangun sepertinya kelupaan dengan beberapa material cerita tentang penyebab kenapa harus ada pembantaian. Kenapa Wati dan suaminya harus dibantai? Kenapa warga murka? Kenapa warganya semuanya kelihatan gak punya adab? Kenapa warganya nampak sekali barbar? Di sini gak ada semua itu. Sengaja lebih mengedepankan aksi daripada latar belakang pembantaian itu sendiri. Bahkan yang mendadak langsung keluar di pikiran saya, karakter Hasan yang mendekati psikopat yang sayang sekali sama anaknya, ternyata juga punya niat baik untuk menjadikan putrinya anak yang santun dan soleha dengan memasukkannya ke pondok pesantren. Sementara hampir seluruh warga Wonoenggal malah anti dengan hal-hal yang berbau keagamaan. Bahkan mendengar azan saja langsung meradang dan gak bisa terima. Saya bingung apa maunya cerita di film ini. Kayak kurang sinkron aja sih, padahal kehidupan warga juga hampir gak ada yang nyeleneh. Tapi dibikin absurd situasinya saat mendengar azan dari musola. Banyak sekali hal-hal yang pelan-pelan merusak cerita. Dan yang paling menonjol, kenapa Wati harus menunggu Sarah untuk membalas dendam kematian keluarganya? Kok yang balas dendam cuman Wati sendiri? Kok suaminya nggak gentayangan? Bahkan setelah mati, arwah sang suami enak-enakan bersantai, si istri yang kudu melayang-layang cekikikan menghabisi warga kampung. Awalnya saat menonton trailernya, saya kira kisah Wati akan lebih intens, nyatanya ya nggak seperti demikian. Melihat gaya penyutradaraan, Bambang Drias sudah melakukan berbagai inovasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Anak Kunti secara teknis jauh lebih bagus dari film-film dia yang sebelumnya. Dibanding dengan The Secret 2, Rumah Iblis, dan Paku Tanah Jawa, film Anak Kunti masih bisa sedikit dinikmati. Mungkin butuh beberapa karya lagi untuk membuat value filmnya lebih berbobot. Sementara dari segi peraktingan, karena film ini dasarnya memiliki naskah yang tanggung, sehingga banyak sekali talent yang terlihat sekali tidak dimaksimalkan.
Kemunculan Iwake, Yayang Cenur, Prit Timothy seakan hanya menjadi karakter template yang selalu ada di film horor. Saya malahan menganggap film ini banyak sekali memunculkan dialog kaku. Bahkan penampilan Nita Gunawan sebagai Wati, The Kunti, juga nggak tereksplor dengan maksimal. Hanya kebagian adegan melahirkan, dan sisanya adegan-adegan menggunakan sling yang dihempas ke sana kemari sambil cakikikan. Kasian sih. Praktis film ini digendong penampilan duo Gisela dan Wafi Zihan. Tapi lagi-lagi penyakit sebuah film untuk semua genre, selalu apabila film tersebut menggunakan backstory dengan latar Jawa, selalu saja saya menjumpai dialog-dialog dan aksen yang bawaannya pengen nyekek ya, itu si talent-talent itu ya. Mohon kesadarannya lah untuk belajar dulu, dimaksimalkan, udah bener apa belum. Mungkin di antara sekian kekurangan yang ada di film ini, sinematografi di Anak Kunti patut diapresiasi. Kerja kamera oke karena ada motivasi pergerakannya yang bisa dimengerti. Bahkan film ini juga sudah menjauhi penyakit film horor yang meradang, yaitu cahaya gelap menghitam. Anak Kunti, meski malam, memiliki nuansa gelap yang masih enak buat dilihat. Saya juga apresiasi film ini sabar bercerita, tapi sayang di akhir tidak ada bagian yang nendang, jadi secara keseluruhan ceritanya lempeng-lempeng aja. Desain produksinya juga masih terbilang lumayan niat, meski kalau dikait-kaitkan dengan letak geografi dari kondisi desa tersebut seakan terpecah-pecah dan gak selaras. Ya, kerasan jomplang banget. Dari posisi gapura desa, tempat tongkrongan warung kopi, terus pasarnya, musola yang terpencil, ya. Tapi untunglah semua kejanggalan tadi tertutup oleh pemandangan-pemandangan lanskap yang cukup menawan. Tapi tidak menawan untuk tampilan Mbak Kuntinya ya. Seakan gak ada inovasi. Kuntilanak di Anak Kunti seakan kembali ke setelan pabrik. Apakah bentuk tribute to... Walau terkadang memang kemunculannya kadang lumayan ngagetin, tapi tidak bikin takut. Ya, sebagian besar malah menjadi pola jumpscare yang repetitif dan jatuhnya membosankan. Pada akhirnya Anak Kunti adalah film horor yang penuh dengan ketidakjelasan. Mbok Aminah yang disekap itu sebenarnya bisa gampang banget sih kalau dia pengen kabur ya. Kalau dia mau kabur, karena memang ya nggak diikat atau nggak diapa-apain. Juga gampang buat dia teriak kalau ada orang yang berkunjung gitu kan. Atau memang Mbok Aminahnya ya nggak jelas, jadi warganya juga nggak jelas. Karena katanya anti agama, tapi pas ada yang meninggal tetap tahlilan gitu loh. Jadi ya apa ya, ini aneh sih. Yes, sakarepmu lah. Demikian video reaksi dari film Anak Kunti yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.